Ramadan adalah tamu agung, tamu yang akan datang dan dia pun akan pergi, akan mengunjungi kita saat kita masih ada maupun saat kita sudah tiada. Apa maknanya? Ramadan akan tetap datang walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kesempatan yang luar biasa saat Allah pilih kita mengisi waktu istimewa di bulan Ramadan. Dhahaba nisfu min Ramadan. Setengah sudah pergi dari kita. Wa nisfu dhahab, dan separuhnya adalah emas. Apalagi ini puncak dari Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa sudah hari ke-22. Berarti kurang hanya 8 atau 7 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang istimewa. Tidak terasa, mau kita pakai ibadah, mau kita taat, mau kita maksiat, mau kita tidak mau taat perintah Allah, Ramadan pun akan tetap pergi. Namun kerugian yang luar biasa saat datang Ramadan, kita tidak dapat anugerah, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sambut Ramadan, muliakan Ramadan dengan siap puasa. Sempurna puasa kita, menahan dari semua hal al-mufattirat wa anil mukhbitat, dari semua yang membatalkan puasa maupun semua yang menghilangkan pahala puasa. Kita jaga betul. Maka jangan sampai kita melakukan yang membatalkan, dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merusak. Maka kita jaga supaya puasa kita sempurna. Wal qiyam, kita salat semangat. Salat wajib kita jaga. Karena salat tidak bisa digantikan dengan apapun. Walaupun dengan puasa Ramadan 1 bulan, mengganti 1 salat yang tertinggal tidak akan mungkin bisa. Maka salat adalah yang paling utama, penentu segalanya. Wal qiyam, salat wajib kita jaga. Setelah yang wajib terjaga, jamaah tambah dengan yang sunnah. Maka di Ramadan ada ibadah khusus, salat khusus, tarawih, witir jamaah, Masya Allah. Maka jaga, minimal kita menghidupkan malam Ramadan itu yang paling rendah dengan cara salat isya jamaah dan ditutup dengan salat subuh jamaah. Ini yang paling rendah. Kalau kata orang Lembang, yang paling kerak ini, yang paling bawah ini. Kita hidupkan. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, isya jamaah, subuh jamaah, jangan tinggal. Apalagi akhir-akhir Ramadan ini mulai melemah gitu. Badan mulai melemah, tubuh mulai lesu, mata mulai memerah, segalanya mulai berkurang, dompet mulai kosong. Habis sudah. Ngejo ke gelok ini Ustaz. Ngejo ke baju baru, mukena baru, sendal baru, peci baru. Nak baru galau sih kan. Padahal baju tahun kemarin masih tergantung. Masih, nah, iya kata ibu kan. Pakai aja yang kemarin. Walhasil, apa artinya? Jangan sampai kita sibuk mencari sesuatu yang sunnah, melupakan sesuatu yang wajib. Salat wajib jaga, isya jamaah, subuh jamaah. Ini subuh yang kita lakukan, Masya Allah. Sekali salat yang kita lakukan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Salat wajib sekali seperti 70 kali lipat di lain Ramadan. Tak tergantikan. Bahkan kata Imam An-Nakhai, shaum yauman min Ramadan, puasa 1 hari di bulan Ramadan, afdal min 1000 yaum. Lebih hebat, lebih utama dari 1000 hari puasa yang kita lakukan di lain bulan Ramadan. 1 hari, maka tidak bisa tergantikan. Mungkin bisa kita ganti di lain hari kita puasa, namun keutamaannya, keistimewaannya, anugerahnya tidak bisa sama dengan Ramadan. Maka jangan sampai kita mudah-mudah tidak puasa di bulan Ramadan. Sayang betul. Wa tasbihah, 1 tasbih yang kita baca di bulan Ramadan, afdal min 1000 tasbihah, lebih dari 1000 tasbih yang kita baca di bulan Ramadan. Karena Allah meletakkan kemuliaan pada waktu. Ada Allah letakkan kemuliaan pada tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, pada tempat.
ada pada waktu bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan lain, tidak sama. Walaupun waktunya sama 24 jam, tapi ternyata keistimewaannya berbeda. Wa raka'atan, satu rakaat di bulan Ramadan afdal min alf rakaat, lebih indah, lebih istimewa dari 1000 rakaat yang kita lakukan di lain bulan Ramadan. Ini istimewanya luar biasa Ramadan, tak tergantikan dengan apapun. Maka orang yang sudah meninggal dunia, mereka ingin hidup sehari saja di bulan Ramadan. Keluarga kita, sahabat yang kemarin, tahun kemarin masih tarawih bersama kita, masih berbuka bersama kita, masih sahur bersama kita, ada iktikaf bersama, yang sudah meninggal dunia, mereka ingin hidup sehari saja di bulan Ramadan. Lau qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau mereka diberi satu harapan, maka mereka akan berharap bisa hidup satu hari saja di bulan Ramadan. Untuk menikmati kemuliaan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan jadi Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan tahun depan masih jumpa lagi, sehat afiah dalam keberkahan. Amin ya rabbal. Siam puasa sempurna. Qiyam salat yang wajib kita jaga. Yang kedua, menghidupkan malam itu dengan menghidupkan sebagian besar dari malam itu dengan ibadah. Nah, tingkatan kedua. Ada iktikaf, ada salat tarawih, salat witir, habis itu tadarus, ada kajian, mungkin ada salat hajat, salat taubat, kemudian dia istirahat. Bangun sebelum sahur, dia salat taubat, salat istikharah, salat tasbih, menunggu waktu sahur, dia sahur, kemudian makan, salat subuh, habis subuh ada kajian, sampai terbit matahari, dia salat 2 rakaat. Ini tingkatan kedua. Ada tingkatan yang paling top, yang paling hebat. Semalam suntuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu. Awal dari isya dan tidur sampai selesai subuh ada kajian. Masya Allah. Namun perlu kita tahu juga sesuai kapasitas kita. Kalau badan ujung Palembang tak kuawo, jangan dipaksa ke. Intama kadang ni badan lemah. Memaksakan sholat 100 rakaat semalam. Oh Ustaz, aku nak sholat 100 rakaat. Mantap. Sholat malam itu, besok sakit galau badan tu. Tanya orang, mana bapak tak muncul lagi? Jadilah Ustaz 100 rakaat, libur 2 minggu. Jangan. Kita tetap jaga. Kalau tidak bisa yang paling top, yang tengah. Tak bisa tengah, yang paling minimal. Kita jaga istiqomah, ini yang mahal. Adwa muhawain qala, kita jaga yang sedikit tapi terus menerus. Kita jaga apalagi sampai di luar Ramadan, spirit Ramadan, semangat Ramadan masih tetap kita jaga sampai nanti berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka lakukan salat wa'tikaf fil buyutil wa madrasatul Quran, iktikaf di rumah Allah. Ada saatnya kita iktikaf, duduk sejenak di rumah Allah. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang iktikaf itu paling minimal lebih lama dari sujud. Itu paling minimal. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Lebih dari itu sudah termasuk iktikaf. Jadi kalau masuk masjid, ya duduk sejenak, bisa niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Niat iktikaf. Maka tidak sah iktikaf itu kalau niatnya sambil berjalan, tidak sah. Sambil jalan. Nawaitu iktikaf. Monyor dari pintu ke pintu. Betul lagi Mama. Bukan duduk, tidak berhenti dia. Ngapa Bang? Nyari sendal hilang. Oh, lain cerita, tidak terhitung iktikaf. Kalau duduk, Masya Allah. Maka kalau niat iktikaf, duduk di masjid, walaupun nanti tertidur, walaupun nanti ada hal-hal yang mungkin kita tidak sempat ibadah, akan tetap tercatat pahalanya. Alhamdulillah. Iktikaf, usahakan ada waktu-waktu kita iktikaf. Wa mudarasatil Quran, dan kita bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, saling membenarkan bacaan Al-Quran. Itu tadarus. Tadarus saya tadarusu. Saling bertadarus. Satu baca, satu dengar. Satu baca, satu nyimak. Satu baca, satu mengkoreksi. Itu yang betul tadarus. Jadi bukan minta maaf, sibuk dengan urusan masing-masing. Kumpul,
Katanya tadarus, satu baca Quran, satunya kelakar. Satu baca Quran, satu ngerumpi. Satu baca Quran, satu main handphone. Nah, satu baca Quran, satu main game. Alhamdulillah. Ini kita tadarus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saling membenarkan. Habis selesai majelis tadarus, maka dia baca Qurannya semakin baik. Alhamdulillah. Maka kalau ditegur orang jangan marah, diingatkan orang jangan merajuk. Kadang minta maaf, tadarus, tapi ditegur orang merajuk. Bu, kurang panjang dikit, Pak, kurang dikit gunahnya, kurang dikit irghamnya, marah bapak itu. Usah kemakaman gitu ya. Usah negara-negara, baca lagu, urus lagu ada. Marah dia, merajuk 2 minggu tidak muncul lagi tadarusnya. Jangan, kita terus saling membenarkan. Jadi semakin dekat dengan Quran, hati kita semakin lembut. Alhamdulillah. Tadarus Al-Quran. Watulhikum an imaratil awqati bitta'at. Kita makmurkan waktu-waktu kita dengan ketaatan. Dengan apapun, banyak ketaatan kita. Tidak harus ada di masjid, tidak harus duduk dengan Quran. Bisa jadi ketaatan itu banyak. Bekerja, cari nafkah halal, itu ibadah. Masuk silaturahmi, itu ibadah. Nolong orang, itu ibadah. Banyak. Ta'at amwalukum. Dengan harta kalian, Masya Allah. Dengan harta kita sedekahkan, kita sumbangkan, kita bagikan, kita berikan. Itu adalah kebaikan juga. Maka sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdalus sadaqah, sadaqatu fi Ramadan. Paling afdalnya sedekah di bulan suci. Paling terbaik. Maka kita punya harta sedekah, terkhusus kita dengan anak yatim. Masya Allah, ini momennya. Sedekah waktunya, zakat ini memang saatnya, puasa memang inilah di bulan kewajiban puasa di dalamnya. Maka kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama, karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ini penting.